semua, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Rizka, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Bisnis dan Sosial, Prodi Manajemen. Dan hari ini kita akan bahas topik yang tidak cuma penting di dunia kuliah, tapi juga sangat relevan di dunia bisnis. Kalian pernah berpikir nggak bagaimana perusahaan tahu kapan mereka akan balik modal? Atau bagaimana menghitung kapan bisnis mulai untung? Nah, jawabannya ada di fungsi linear, analisis laba rugi, dan tentu saja titik impas. Tapi tenang, kita nggak akan bahas dengan cara yang membosankan kok. Di video ini, aku akan ajak kalian memahami konsep ini dengan cara yang sederhana, aplikatif, dan pastinya dengan contoh nyata agar mudah dipahami. Siapin buku catatan kalian dan yuk kita mulai membongkar rahasia di balik angka-angka ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi penerimaan. Menghitung penerimaan atau revenue dengan simbol R ya. Penerimaan total atau total revenue itu sama dengan total penjualan. Nah, bagi sebuah perusahaan adalah fungsi dari kuantitas barang yang dijual atau diproduksi. Besarnya atau nilainya itu merupakan hasil kali antara kuantitas barang yang diproduksi atau dijual dengan harga barang per unitnya. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya itu ya, TR sama dengan P dikali Q. Nah, dari keterangan definisi di atas itu kan katanya hasil kali antara kuantitas barang yang diproduksi atau dijual dengan harga barang per unitnya. Maka lambang dari P dan Q ini keterangannya adalah P itu untuk harga per unit barang, Q itu untuk kuantitas barang yang diproduksi atau terjual. Jadi untuk total revenue atau total penerimaan, total penjualan itu adalah harga per unit barang dikali kuantitas barang yang diproduksi atau terjual. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Soalnya itu adalah Pak Joko mempunyai 50 kg jagung. Jika harga jagung 5.000 per kilogram, berapa uang yang akan didapatkan oleh Pak Joko? Dari soal ini dapat diketahui apa saja. Yang pertama, Q atau kuantitasnya itu 50 kg. Kemudian P atau harganya itu adalah 5.000 per kilogram. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus yang sudah dipelajari sebelumnya itu untuk mencari total revenue atau total penjualan adalah Q dikali P. Q-nya itu apa? Kuantitasnya berapa? 50 dan P-nya itu harga. Berapa harganya? 5.000. Maka Q dikali P itu 50 dikali 5.000 sama dengan 250.000. Jadi uang yang didapatkan oleh Pak Joko adalah Rp250.000. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya mengenai fungsi biaya. Fungsi biaya ini apa sih? Ya, biaya total dapat dibagi atas dua kelompok umum, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang senantiasa tetap besarnya, tidak tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi, seperti antara lain ada gaji pegawai, sewa, bunga uang, penyusutan ya. Nah, sementara biaya variabel adalah biaya yang besarnya dapat berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi, seperti antara lain upah tenaga kerja, bahan baku, biaya advertensi. Nah, jadi biaya variabel inilah yang sebenarnya merupakan fungsi dari banyaknya barang yang diproduksi, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, rumusnya itu ada dua ya. Yang pertama kita ada rumus TC dulu. TC itu apa? Biaya total atau total cost, biaya pengeluaran. Rumusnya TFC ditambah TVC. Nah, TFC itu adalah total biaya tetap. TVC itu adalah total biaya variabel.
Kemudian rumus yang selanjutnya itu adalah TVC sama dengan Q dikali VC. Nah, TVC itu apa? Total biaya variabel. Jadi ini rumus mencari total biaya variabel. Itu rumusnya Q dikali VC. Q itu adalah kuantitas barang yang diproduksi dikali VC. VC-nya biaya variabel per unit barang ya. Jadi untuk mencari TC itu adalah TFC ditambah TVC. Sedangkan untuk mencari TVC adalah Q dikali VC. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu menghitung laba rugi. Menghitung laba rugi ini rumusnya adalah L atau R itu sama dengan TR dikurangi TC. Nah, TR dikurangi TC. L atau R-nya itu apa? Laba atau rugi ya. Sedangkan TR-nya adalah total revenue, total penerimaan, total penjualan ya. Kalau misalnya TC itu adalah biaya total cost atau biaya pengeluaran. Dari rumus ini, menghitung laba rugi ini ada beberapa kemungkinan nih. Nah, kemungkinannya apa saja? Jika TR kurang dari TC, maka rugi. Nah, sedangkan jika TR lebih besar daripada TC, itu artinya mendapatkan laba atau keuntungan ya. Jika TR sama dengan TC, maka break even point atau titik impas gitu. Jadi dengan rumus ini kita bisa mengetahui bisnis kita itu mengalami kerugian atau mengalami keuntungan atau malah mendapatkan break even point atau imbang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Soalnya apa? Kita bacakan dulu ya. Suatu produk dihasilkan 200 unit dengan biaya tetap totalnya adalah Rp25.000 dan biaya variabel per unitnya Rp400. Jika di pasar harga per unit adalah Rp500, maka apa yang terjadi? Dari soal ini apa saja yang diketahui? Nah, yang pertama ada TFC atau total fixed cost-nya itu adalah Rp25.000. TVC-nya kita cari menggunakan rumus VC dikali Q. VC itu adalah variable cost atau biaya variabel itu 400. Q-nya kuantitasnya adalah 200 unit. Maka 200 dikali 400 sama dengan Rp80.000. Itu adalah TVC-nya ya. Kita sudah mengetahui. Kemudian kita mencari apa lagi? TC-nya. TC total cost-nya itu rumusnya TFC ditambah TVC. TFC-nya ini kan diketahui ya dari soalnya, yaitu Rp25.000 ditambah TVC-nya yang kita sudah cari itu adalah Rp80.000. Maka jumlahkan Rp25.000 ditambah Rp80.000 adalah Rp105.000. Kita sudah mendapatkan TC-nya, totalnya Rp105.000. Setelah itu kita masuk ke rumus yang selanjutnya. Kan diketahui ya, P-nya itu adalah 500 per unitnya dan kuantitasnya itu adalah 200. Maka TR sama dengan P dikali Q. Nah, P-nya itu harganya. Nah, Q-nya itu kuantitasnya. Jadi, P dikali Q 500 dikali 200. Hasilnya adalah Rp100.000. Setelah kita mengetahui TR-nya, ini baru kita bisa mencari laba ruginya ya. Karena rumusnya itu kan TR dikurangi TC. TR-nya berapa? Rp100.000. TC-nya Rp105.000 ya. Kita sudah mencari sebelumnya. Kan jadinya Rp100.000 dikurangi Rp105.000, hasilnya adalah minus Rp5.000. Jadi produk mengalami kerugian sebesar Rp5.000. Dari rumus laba rugi ini ya, kita bisa mengetahui bisnis kita ini rugi atau mengalami keuntungan. Karena hasilnya minus Rp5.000, maka mengalami kerugian ya. Sekarang kita ke materi yang selanjutnya, yaitu titik
pulang pokok atau break even point, BEP, atau ini juga disebut dengan titik impas ya. Titik impas itu atau titik pulang pokok ini apa? Yaitu suatu kondisi di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau impas. Rumusnya itu adalah TR sama dengan TC. TR itu apa? Total revenue atau pendapatan, dan TC itu adalah total cost atau pengeluaran. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Soalnya itu apa? Kita bacakan dulu. Seorang pedagang nasi goreng diketahui harus mengeluarkan komponen biaya variabel sebesar Rp5.000 per porsi dan biaya tetapnya adalah Rp700.000 per bulan. Berapa nasi goreng yang harus terjual per bulan untuk mencapai BEP jika harga jual nasi goreng per porsinya adalah Rp10.000? Dari soal ini apa saja yang diketahui? Yang pertama ada VC-nya atau variable cost-nya adalah Rp5.000 per porsi. Sedangkan TFC-nya, total fixed cost-nya itu adalah Rp700.000 per bulan. Dan harganya itu Rp10.000 per porsinya. Maka dari yang diketahui ini kita masukkan ya ke dalam rumusnya. TR sama dengan TC. TR itu adalah P dikali Q sama dengan TC, TVC ditambah TFC. P dikali Q, P-nya itu sudah diketahui 10.000. Dikali Q-nya kita belum mengetahui ya. Nah, dari TVC ini tuh kita uraikan. Q dikali VC-nya berapa? 5.000 ditambah TFC-nya 700.000. Maka 10.000 dikali Q, 10.000 Q sama dengan Q dikali 5.000, 5.000 Q ditambah 700.000. Nah, yang 5.000 Ki ini dipindah ruaskan ya, dari ruas kanan ke ruas kiri menjadi 10.000 yang tadinya itu positif menjadi negatif. Negatif 5.000 Ki sama dengan 700.000. Ini 700.000 masih tetap ya di ruas kanan. Maka 5.000 Ki sama dengan 700.000. Ki-nya sama dengan 700.000 per 5.000 atau dibagi 5.000. Jadi dipindahkan ya 5.000-nya menjadi pembagi gitu, 700.000 per 5.000. Q-nya sama dengan 140. Jadi untuk mencapai titik BEP, penjual harus dapat menjual nasi gorengnya sebanyak 140 porsi per bulan. Nah, atau 4,6 ini dibulatkan menjadi 5 porsi per harinya. Jadi dari rumus ini kita sudah mengetahui break even point atau titik pulang pokoknya. Jadi teman-teman, sekarang kita tahu bahwa dengan fungsi linear kita bisa menganalisis kapan bisnis kita akan balik modal, kapan bisnis kita mulai untung. Konsep sederhana tapi dampaknya begitu besar dalam pengambilan keputusan bisnis. Jangan lupa, fungsi linear bukan cuma soal angka, tetapi juga alat bantu untuk berpikir strategis. Nah, matematika itu mudah dan menyenangkan kan? Dan bisa diterapkan di dunia bisnis. Jika kalian suka video ini dan video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.